Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di program pengembangan dosen dan uji kompetensi PDD UKT-PT sebagai bagian dari sertifikasi dosen yang dirancang untuk memajukan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Syeda Aprilia Kristanti. Saya dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran. Melalui bidang ilmu yang saya tekuni yaitu ilmu manajemen, dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah kewirausahaan. Di mana mata kuliah kewirausahaan ini akan mempelajari tentang konseptual kewirausahaan, alternatif berusaha, kemudian kita mempelajari market analysis, kita mempelajari bisnis model Canvas sebagai salah satu bentuk bisnis plan, dan juga memahami bagaimana menjadi seorang pemimpin untuk usaha hingga mahasiswa nantinya akan bisa mengaplikasikan materi yang sudah diajarkan menjadi bisnis nyata. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib berada di semester 4 dengan kredit 3 SKS. Pada implementasi pengajarannya, saya mengacu pada pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery menekankan bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, yaitu melalui metode yang inovatif. Mata kuliah dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran, tidak termasuk pada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan kepada mata kuliah, diantaranya adalah yang pertama, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Kemudian mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri, mampu menerapkan keterampilan komunikasi efektif dalam rangka penyampaian argumentasi empiris dan teoritis di bidang manajemen bisnis, menguasai konsep teoritis bidang ilmu manajemen secara umum, memformulasikan penyelesaian masalah prosedural secara manajerial. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman atas pengelolaan organisasi, termasuk analisis lingkungan, proses, prosedur, dan praktek manajemen yang efektif. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi pada bidang manajemen, bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap pencapaian hasil kerja individu maupun hasil kerja kelompok. Bersikap sesuai dengan tuntutan spiritual, sosial, dan juga profesional. Diturunkan pada capaian pembelajaran mata kuliah dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar tentang kewirausahaan, mampu merubah mindset bahwa wirausaha dapat meningkatkan kreativitas dan juga inovasi, mampu memahami karakteristik pribadi seorang pemimpin. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai sumber ide usaha di bidang bisnis secara umum, mampu mengidentifikasi berbagai sumber ide usaha di bidang jasa, mampu mengidentifikasi peluang usaha dengan analisis SWOT, dan mampu memahami cara menyusun perencanaan, menyusun strategi pemasaran, dan juga menyusun bisnis plan tradisional maupun lean startup bisnis. Dan adapun bahan kajian yang diberikan saat pembelajaran berlangsung, yang pertama adalah motivasi berwirausaha, yang kedua sejarah wirausaha, yang ketiga konsep wirausaha, yang keempat faktor-faktor yang mendukung berwirausaha, yang kelima sumber ide usaha, yang keenam modal usaha, yang ketujuh aspek-aspek rencana usaha, yang kedelapan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam rencana usaha, ke-10 prosedur hukum pendirian badan usaha, ke-11 ruang lingkup pemasaran, ke-12 studi kelayakan usaha, ke-13 menyusun bisnis model Canvas, 14
14, menyusun bisnis plan secara tradisional. Dan yang terakhir adalah praktek usaha oleh mahasiswa. Terima kasih telah menyimak aspek-aspek yang saya gunakan pada bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi ini adalah pertemuan kita ke berapa? 14. Artinya ini adalah pertemuan kita yang terakhir teman-teman di kelas kewirausahaan. Oke, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? BMC. Apa itu BMC? Model kanvas. Siapa yang mau menerangkan kembali bisnis model kanvas itu apa konseptualnya dan fungsinya untuk apa? Oke, silakan. Bisnis model kanvas itu kayak bisnis yang kita buat agar tetap ada tujuan kita awal gitu. Oke. Jadi agar bisnis kita berjalan sesuai rencana awal kita. Nah, ada dua tipe dari bisnis plan, teman-teman. Yang pertama adalah traditional business plan dan yang kedua adalah lean startup plan. Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang bisnis model kanvas, itu adalah bentuk dari bisnis plan dalam tipenya lean startup. Nah, bedanya apa, teman-teman? Udah kelihatan di sini ya. Untuk traditional business plan, perbedaannya adalah ini jauh lebih detail. Maka hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui traditional business plan-nya. Nah, di traditional business plan, teman-teman, blueprint-nya seperti ini. Kita bedah satu-satu. Step pertama, bikin executive summary. Di dalam executive summary itu, teman-teman harus menjelaskan all major information. Artinya secara keseluruhan terkait dengan bisnis itu, teman-teman harus tulis pada executive summary. Don't write for yourself. Write it for your readers. Ya, jadi jangan tulis buat diri sendiri, tapi tulis untuk pembaca. Contoh misalnya nih, saya punya bisnis ya, tulisannya adalah saya ingin usaha saya menjadi usaha yang paling terkenal di tahun depan. Konteksnya ke saya. Tapi kalau ke pembaca berbeda. Bisnis ini akan menjadi bisnis yang memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama pada masyarakat yang terfokus pada kesehatan. Beda kan? Beda. Sebagai pembaca, bahkan kalian sebagai investor akan memilih yang mana? Yang pembaca. Yang kedua, karena tahu bisnis ini tuh maunya seperti apa, bukan bisnis kamu mau seperti yang kamu mau. Nggak bisa. Atau misal banjir, sudah ya pasca banjir, rumah yang terendam banyak barang-barang yang sulit untuk dibersihkan. Nah, kemarin ada ide tuh, jasa bersih-bersih pasca banjir. Artinya sudah punya keahlian lebih untuk membersihkan noda-noda yang membadai di benda-benda yang sulit dibersihkan. Kalian bisa membersihinya. Nah, maka itu jadi strength buat dihadirkan bisnis jasa bersih-bersih. Ya, belum tentu orang lain bisa. Ya, belum tentu jasa bersih-bersih lain juga bisa. Gitu. Jadi jangan tulis untuk diri sendiri, tapi tulis untuk yang mau. Oke? Nah, dan yang kedua adalah what information is most likely to influence a positive decision. Jadi jangan influence-nya negatif. Jadi artinya ini,
sebisa mungkin di dalam bisnis plan itu mengajak pembacanya untuk melakukan aksi. Aksinya apa? Memberikan investasi, melakukan pembelian, atau apapun itu yang positive decision. Jangan sampai terus tulisannya itu membuat readersnya jadi gak mau berurusan sama bisnis ini. Paham ya? Jadi sebisa mungkin kita menginfluence dengan apa? Dengan bahasa yang atraktif. Kita memunculkan uniqueness dari bisnis kita. Kemudian kalian juga langsung memberikan ekspektasi kalau bisnis ini akan seperti apa dan lain sebagainya. Untuk Excel itu sebenarnya cukup 1-3 halaman. Step kedua, kalian buat deskripsi bisnisnya. Ini penting karena kalian harus kasih tahu ke mereka apa yang kalian ketahui dan apa yang kalian ketahui. Let them know that you know what you are doing. Ya, jadi kasih tahu apa yang sedang kalian lakukan ke readers. Artinya apa? Ya bisnisnya harus jelas. Jangan kita menjelaskan dengan bahasa yang baris. Setengah-setengah. Kalau kita mau bikin jasa bersih-bersih untuk pasca banjir, ya seperti apa? To stay forward. Harus jelas di awal. Ya, biasanya untuk bisnis description ini di dalamnya juga dicantumkan terkait dengan legal structure-nya, ya. Kalian misalkan sudah berbadan hukum atau belum. Nah, ketika sudah berarti dicantumkan. Ketika belum, ya tidak perlu dicantumkan. Bisnis have to reform, ya, bisnis ini akan menjadi seperti apa, tipe bisnisnya itu seperti apa, berarti di bidang food and beverage, di bidang fashion kah, atau yang lain-lain. Lokasi bisnisnya di mana, kalian berdiri, kalian jualan itu di mana, terus apa yang kalian gunakan untuk mencapai atau mendapatkan konsumennya dengan cara apa, strateginya. Bisa, ini contohnya misalkan menggunakan internet sales, jadi kita menjualnya melalui internet, atau kalian ada storefront-nya, nomor, email, alamat. Ya. Ketika udah tahu nih, kita punya strategi penjualan yang lain, kita kasih promo, kita kasih voucher lewat mail order ini. Nah, ini ternyata berhasil. Lalu kalian juga jelaskan bisnis ini, bisnis seperti apa, menjual apa, menawarkan apa, untuk yang membuka atau service. Ya. Jadi sekali lagi, step 2 ini kalian harus memberikan pemahaman ke konsumen, ke pembacanya langsung. Understand them, get inside their heads. Kita harus tahu. Step 3. Di dalam bisnis plan, kalian harus menyusun operasionalnya juga. Karena bagaimana kita menjalankan bisnisnya, maka itu harus ada operation atau langkah operasional yang harus kita susun. Jadi kita harus mencatat. Karena operation plan ini adalah kita mencoba untuk mengukur performa yang akan dilakukan. Ya. Jadi operational plan ini menjadi sangat penting karena itu akan menjadi penopang kegiatan utama, aktivitas utama yang dilakukan rata-rata pada new business. Ya, apa sih Bu di dalam operation plan itu apa yang harus kita tentukan, apa yang harus kita tulis, apa yang harus kita rencanakan? Banyak teman-teman. Jadi operation itu segala aktivitas, segala kegiatan yang berkaitan dengan proses bisnisnya. Jadi dari awal sampai akhir itu adalah kegiatan operasional sebetulnya. Jadi apa? Terkait dengan compensation, budget, finansialnya, kemudian insentif sistemnya, kalau disusun insentifnya, mission statementnya, strategi tim yang akan melakukan, kemudian posisinya, bahkan terkait dengan bagaimana kita menganalisa balik modalnya, break even analysis, kemudian kita
terkait dengan manajemen meetingnya, productionnya, logistiknya, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada weekly position, weekly report, bagaimana karyawan setiap hari bekerja, mingguannya bekerja, apa yang sudah mereka achieve, ketika tidak achieve, apa yang dilakukan dan sebagainya. Semua reporting itu ada di operation. Oke, nah ini juga ada hiring prosedurnya. Jadi manusianya atau personal individunya untuk menjadi anggota di perusahaan itu dengan kriteria seperti apa, kalian seperti apa, itu juga ada pada operation. Jadi banyak teman-teman. Kalau nanti teman-teman bekerja di bidang masuk ke perusahaan dan masuk pada divisi operasional, ya kurang lebih akan berputar dengan hal-hal ini. Oke? Step 4 adalah organisasinya. Nah, di sini itu adalah cara kita menyusun bagaimana mengelola fungsi-fungsi yang ada di perusahaan itu. Kita tahu ya fungsi perusahaan ada banyak, ada apa saja? Ada marketing, ada SDM, ada operasional, ada development, mungkin ada research and development, mungkin ada logistik, ya, macam-macam. Nah, jadi ini kita perlu tahu siapa yang menjadi bagian di manajemen tim dan siapa yang menjadi bagian di top manajemennya, yang memimpin siapa. Nah, jadi describe why they were chosen. Deskripsikan kenapa mereka layak untuk ikut serta pada bisnis ini. Oke? Jadi di sini include manager, employee-nya, dan semua sumber daya manusia yang terkait ya. Oke? Nah, di sini juga kalian coba tulisan business plan-nya, kalian susun nama-nama personalnya. Background-nya apa? Artinya kalau background biasanya pendidikan, latar belakang dia, atau sudah bekerja atau belum, apa yang sudah dia achieve sebelumnya, atau misalnya kita fokusnya kepada keahlian dia. Dia punya keahlian itu apakah ada penunjangnya, misalkan sertifikat, dia pernah training, misalkan sertifikasi di mana, dan lain sebagainya. Posisinya mau untuk apa? Ya, kita lagi bikin usaha ini, kita butuh posisinya apa saja. Oh, kita butuh ada yang produksi, kita butuh ada yang kirim, kita butuh ada orang yang fokus pada hire karyawan, kita butuh untuk yang fokus pada bahan baku misalnya. Jadi harus dijelaskan dulu. Primary responsibility-nya jangan lupa, karena itu akan jadi sekatnya. Jadi ketua, responsibility-nya apa supaya jelas, berbeda dengan bagian kurir misalnya. Dan kurir responsibility-nya berbeda dengan ketua, ya kan? Oke, education, kemudian bagaimana mereka memanage, terus special skills, number of years with the company, dan prior employment. Ya, jadi ini terkait dengan bagaimana kita mengelola orangnya yang akan berkaitan dengan proses bisnis yang akan kita jalani. Oke? Step 5-nya, jangan lupa kalian harus posisikan dulu kalian perusahaan atau usaha yang seperti apa legal structure. Ada 4 di sini teman-teman. Yang pertama adalah sole proprietorship. Itu apa? Usaha yang hanya dijalankan dan didirikan oleh satu orang saja. Jadi semua tanggung jawab itu satu orang. Dia juga akan mendapatkan keuntungan 100%. Dia juga yang akan menghadapi resiko 100%. Ya, jadi keseluruhannya dia yang tanggung. Itu sole proprietorship. Contohnya apa? Warung bakso.
Sip. Toko kelontong, tukang bakso, jual siomay, ya. Mereka bertanggung jawab atas bisnisnya sendiri, tanpa harus bertanggung jawab pada orang lain. Itu sole proprietorship. Yang kedua ada partnership. Partnership itu jenis usaha yang coba katakan. Ya. Melakukan kerjasama, Bu. Jadi cuma satu orang atau satu kelompok doang yang berdiri, tapi ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang ada di dalamnya. Oke, sip. Jadi kalau sole proprietorship ini hanya satu orang, kalau partnership itu artinya lebih dari satu orang. Nah, lebih dari satu orang berarti pembagiannya ada terkait dengan keuntungan, terkait dengan tugasnya, terkait dengan responsibility-nya, dan sebagainya. Ya. Nah, korporasi berarti sudah berbentuk perusahaan, artinya sudah ada banyak sumber daya, karyawannya sudah. Artinya untuk di top manajemennya itu mereka punya kewajiban atau bertanggung jawab atas karyawannya. Ya, udah ada perbedaan atas karyawannya. Oke. Nah, limited liability corporation itu biasanya kita kenal dengan perseroan terbatas PT. Ya, jadi ini sekarang saya tanya, kalau tipikal 10 branding ini kira-kira usahanya legal structure-nya ada di mana? Partnership. Kenapa? Iya, karena yang melakukan bisnis itu lebih dari satu orang. Itu step 5. Step 6 adalah kalian harus menjelaskan produk knowledge atau service knowledge-nya kalian. Ya, jadi kalian harus kasih penawaran ke publik, ke konsumen itu apa? Biggest seller, unique products or service. Jadi jangan lupa berikan keunikan, diferensiasi dari produk atau service kalian yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Itu dijelaskan di lembaran yang terkait dengan produk knowledge atau service knowledge. Jadi di sini jangan lupa pakai SWOT ya. Terus jadi supaya tahu strength-nya kalian di mana. Terus kalian bisa mengetahui kalian masih punya kelemahan nggak sih? Kalau ada kelemahannya ada di mana dan sebagainya. Gitu. Oke? Step 7 adalah kalian mulai memikirkan produk kita sudah jadi, sudah telah produksi, lalu apa yang harus kita lakukan berikutnya? Berikutnya adalah kalian go to the market. Ya, masuk ke pasar. Nah, salah satunya adalah tugas yang kemarin. Saya minta kalian mulai masuk ke pasar, langsung jualan. Hasilnya nanti dipresentasikan. Sudah jualan? Produksi dulu, lalu dijual. Hasilnya seperti apa? Testimoni jangan lupa. Oke? Nah, nanti lebih realnya lagi ada di pasar. Nah, itu pun juga ada disusun strateginya. Kalian seperti apa menyusun strategi ini? Kita mau menyusun strategi harus ngerti juga segmentasi pasarnya dari mana. Makanya perlu tahu atau perlu memahami biodemografi. Segmentasi pasar salah satunya dari demografi. Siapa, usia berapa, berat badannya apa, pekerjaannya apa, gendernya apa, mungkin tinggal di mana. Seperti itu. Ya, tulis goals-nya, tulis milestone-nya, tulis timeline-nya, bulan dan per tahun. Jadi bulan ini kita akan ngapain? Bulan depan kita akan ngapain? Tahun depan kita sudah achieve apa? Itu milestone. Supaya apa? Supaya kita juga kerjanya kalau punya target itu kan jauh lebih semangat. Ya. Tapi kita nggak tahu mau ngapain dari sini. Nah,
Jangan lupa define target customer profile-nya harus jelas. Oke, mahasiswa targetnya, tapi mahasiswa usia berapa, mahasiswa yang seperti apa, mahasiswa yang tinggal di mana, mahasiswa dengan jenis kelamin apa, misalnya mahasiswa dengan pendapatan berapa, ya itu harus jelas. Nah, ini channelnya. Ya, kemarin kita sudah bahas di BMC. Terus success oriented revenue target. Nah, ini juga biasanya kalau penjualan kan kita ada target ya, target penjualan. Misalkan bazar besok, sehari aja kan waktunya. Iya. Nah, dalam sehari kalian harus bisa achieve target penjualannya berapa? Lanjut. Misalkan kita harus bisa menjual 100 porsi dalam satu hari. Nah, itu target. Ya. Nah, terus gimana caranya 100 porsi ini bisa dijual? Kalian harus ada strateginya. Jadi di step 8 ini, di lembar competitive analysis ini kalian mencoba untuk menganalisa kompetitor kalian. Ya. Kalian kategorikan kompetitornya, top 10 perusahaan. Kalian cari tuh bidang jenis itu perusahaan apa. Kemudian kalian analisa strategi promosinya mereka. Gimana sih cara mereka promosi? Apa sih yang mereka lakukan? Kok konsumennya banyak yang datang? Competitor product analysis. Nah, kalian coba lihat analisa produk yang dijual sama kompetitor kalian. Evaluasi produknya. Yang terakhir adalah kita mencoba untuk melihat aspek-aspek yang menguntungkan kompetitor. Dengan cara apa? Kita harus tahu area yang rapuhnya dari kompetitor. Oke? Nah, jadi ini menarik. Nah, kalian bisa tulis SWOT-nya juga. Tapi SWOT juga bisa. Jadi SWOT-nya dia. Sama kalian coba dibandingin. Ya enggak? Ada beda, coba dibalik lagi. Apa yang beda? Oke, step 9. Unique selling proposition. Nah, di sini menarik. Ketika teman-teman mengetahui customer wants-nya itu apa, yang diinginkan konsumen itu apa, ya, maka segmentasi pasarnya di awal harus jelas. Oke. Nah, yang terakhir financial fact. Jadi yang pertama identifikasi dulu, kalian harus tahu dulu informasi yang jelas terkait dengan pertumbuhan finansial kita seperti apa. Kemudian kalian susun tujuan-tujuannya, ya, dengan timeline yang tadi sudah dijelaskan. Artinya kebutuhan akan keluar. Kebutuhan bulan ini butuh untuk apa dan sebagainya. Kemudian kalian analisa financial situation-nya, makronya. Ini tuh lebih ke makro. Kalian harus fundamental. Kemudian develop presenting financial plan-nya. Ketika ada aset yang kita bisa perform naikkan, itu aset apa dengan nilai seperti apa. Kalau ada aset yang sudah tidak produktif, apa yang harus kita lakukan. Ya, kemudian implementasi dan jangan lupa di monitor. Oke? Nah, itu dia ada 10 step kalian menyusun traditional business plan. Sekarang pertanyaannya, pilihan kalian mau memilih untuk menulis traditional business plan atau real startup plan? Insya Allah bermanfaat semuanya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensi, perhatian, dan partisipasi selama diskusi berlangsung. Presensi nanti sudah dilakukan tadi. Dan nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa langsung chat di grup. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga tahu. Oh, jadi nggak double tanya. Oke? Terima kasih semua.